Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Octaviandru. NIM saya 1820523. Prodi saya Pendidikan Ekonomi kelas malam. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Artificial Intelligence. Nah, apa saja UASnya? Mari kita simak berikut ini. Nah, berhubung tugas UAS saya adalah game edukasi. Di sini mari kita mulai game tebak gambar. Mari kita mulai. Tapi sabar dulu, teman. Di sini adalah ada peraturan permainnya, yaitu yang pertama, carilah gambar yang menurutmu benar. Jika sudah yakin dengan jawabannya, boleh langsung disiapkan jawabannya. Yang ketiga, jawabannya akan di akhir setelah semua sudah terselesaikan halamannya. Dan yang keempat, setelah sudah benar, sesi terakhir akan menjelaskan asal-usul gambar tersebut. Yang kelima, pemain dengan terbanyak menang. Selamat bersenang-senang. Apa kalian sudah siap? Baik, babak pertama, topik Nusantara. Tahukah kamu ini tarian apa? Babak kedua, masih topik Nusantara. Tahukah kamu ini pakaian adat apa? Babak ketiga, topik kendaraan. Ayo, jenis apakah kendaraan ini? Nah, memasuki babak keempat, topik benda. Ayo, apa ini? Babak terakhir, topik dengan hewan. Hewan apakah ini? Untuk saat ini kita istirahat dulu untuk minum sebentar saat Master Game mengambil waktu sejenak untuk menentukan pemenangnya. Nah, di sini adalah lembar jawabannya. Ayo nih, siapa yo? Yang pertama babak Nusantara, yaitu adalah tari saman. Ayo, siapa yang jawab tari saman? Dan yang kedua adalah masih topik Nusantara, yaitu adat Bali. Hampir sama ya dengan adat Jawa. Nah, babak ketiga ini topik kendaraan, pasti banyak yang nggak tahu ya. Ayo pusingkan itu kendaraan apa? Nah, di sini nama kendaraannya adalah molek, motorisasi, lokomotif, ekspres. Nah, ini kakak salah sebut ya di sini. Udah tahu kan? Nah, yang keempat, yaitu topik benda adalah kompor tungku. Itu dari zaman dulu atau disebut kompor minyak tanah. Nah, yang terakhir babak kelima adalah benar. Itu adalah terenggiling. Nah, untuk kejelasannya asal-usul termasuk dari babak 1 sampai babak 5 akan kakak jelaskan apa itu dari mana dan jenis apakah itu maupun yang lain-lain. Nah, mari kita simak berikut penjelasan dari kakak. Cikidot. Itu adalah jenis tari saman, merupakan tarian yang berasal dari suku Gayo dan biasanya ditampilkan dalam suatu perayaan penting di suatu peristiwa adat. Syair pada tarian juga mempergunakan bahasa-bahasa Gayo. Selain itu, tarian ini juga kerap ditampilkan saat merayakan hari raya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tari saman sendiri berasal dari Aceh yang kemudian akan dibawa langsung oleh suku Gayo sebagai suku tertua di wilayah Aceh. Sebagian besar suku ini kemudian menempati wilayah Kabupaten Benar Meriah Aceh Tengah dan Kabupaten Gayo Lues saat merayakan peristiwa-peristiwa penting terkait sebagai adat setempat. Berikut akan kakak cuplikan tarian saman. Budaya Nusantara memang menawarkan keragaman yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara. Salah satunya adalah pakaian adat yang dimiliki masing-masing daerah memiliki bentuk, gaya, keindahan, serta estetika berdiri sendiri. Sepertinya misalnya pakaian tradisional adat Bali ini. Busana yang ditampilkan bermacam-macam seperti busana adat untuk kepura atau persembahyangan, busana untuk upacara pernikahan, dan busana adat untuk kegiatan-kegiatan adat di masyarakat seperti untuk menghadiri acara pernikahan, melayat, kematian, 3 bulanan atau pertemuan adat di Balai Banjar. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri.
Yang kakak tampilkan ini adalah adat Bali wanita yang biasanya dipakai, atasannya adalah kebaya, bawahnya kemben, dan bulan pasang atau dibilang disebut senteng. Sebuah selendang yang dipakai dan dikaitkan di pinggang. Warna bisa beragam sesuai selera, biasanya warna kuning. Makna filosofi dari pemakaian senteng pada pakaian adat Bali ini agar wanita Bali bisa menjaga rahimnya dengan baik. Jadi pengen ke Bali ya? Nah, tenang aja teman. Ini adalah berikut cuplikan Bali Nusantara. Mari kita jalan-jalan sebentar di pantai Bali. Nah, di sini adalah kendaraan molek atau motor lori ekspres, merupakan salah satu transportasi unik dari desa yang memiliki julukan Batavia kecil. Selain jalur yang ekstrim, penumpang akan menemukan tantangan lain yang tentunya akan memacu adrenalin. Hal ini pun disampaikan oleh Ando Sair, pelaku pengemudi molek di wilayah Kecamatan Nepal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Motor lori ekspres merupakan transportasi peninggalan zaman kolonial atau yang lebih dikenal dengan sebutan molek. Transportasi ini merupakan salah satu alat transportasi untuk menuju desa Lebong Tandai, Kecamatan Nepal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, berikut cuplikan dari teman-teman yang ada di YouTube. Mari kita simak. Selasa 22 Desember 2020 adalah hari yang saya tunggu-tunggu. Pada hari itulah saya berkesempatan untuk mencoba salah satu alat transportasi unik yang ada di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Satu-satunya alat transportasi yang menghubungkan antara dua desa di Kecamatan Napal Putih. Alat transportasi tersebut bernama molek, atau singkatan dari motor lori ekspres. Sebuah lori berbentuk kotak mini dan terbuat dari kayu yang telah dimodernisasi, dilengkapi dengan tenaga diesel sebagai alat penggeraknya. Dihiasi sebuah kaca di bagian depan guna melindungi dari tamparan ranting pohon. Moda transportasi inilah yang menjadi andalan bagi warga yang khususnya tinggal di Desa Air Tenang dan Desa Lebong Tandai. Pasalnya, tidak ada alat transportasi lain yang menghubungkan antara kedua desa tersebut, kecuali si molek ini. Molek memiliki keunikan tersendiri, di mana posisi tempat duduk masinisnya berada di bagian tengah, dan di ruang kemudi juga terdapat sebuah setiran mobil yang fungsinya digunakan sebagai rem. Dahulunya, molek hanya sebuah lori biasa yang didorong oleh tenaga manusia, namun sampai pada akhirnya, warga di Desa Lebong Tandai menciptakan lori yang telah dimodernisasi dan diberi nama motor lori ekspres atau molek. Dalam satu molek, biasanya terdapat dua awak yang bertugas. Yang satu mengemudi dan yang satu lagi bertugas sebagai kernet. Untuk kernet yang bertugas di molek ini, mereka kebanyakan masih muda. Mengingat tugas seorang kernet di molek ini tidaklah ringan. Seperti memperbaiki rel yang rusak, menahan molek agar tidak anjlok, mendorong molek jika keluar dari lintasan, menyingkirkan bebatuan dan ranting pohon yang ada di rel, sampai mengangkat barang-barang milik penumpang. Jadi perharinya, molek hanya ada satu jadwal keberangkatan saja, yaitu pagi hari sekitar pukul 8 pagi dari Desa Air Tenang ke arah Lebong Tandai dan siang hari dari arah Lebong Tandai menuju ke Desa Air Tenang. Adapun panjang lintasan molek ini kurang lebih 35 km dengan estimasi waktu kurang lebih 3-4 jam perjalanan.
Dan untuk tarifnya sendiri sekali jalan yaitu Rp50.000 saja. Dan berarti jika kalian naik ini pulang pergi dikenakan biaya Rp100.000. Selain itu kalian juga bisa menyewa dengan tarif kurang lebih Rp500.000 sekali jalan. Berarti kalau PP sekitar 1 juta lah ya. Hehe. Dikarenakan ada jalur molek yang terputus, jadi kita nanti tidak bisa full naik satu molek sampai dengan Lebong Tandai, melainkan harus transit lagi di sebuah tempat untuk bisa menuju Lebong Tandai lagi. Dan itu nambah biaya lagi kurang lebih Rp20.000. Jadi total Rp70.000. Jalur atau lintasan molek ini dahulunya dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1900-an. Jalur ini dimanfaatkan untuk mengangkut hasil emas yang didapat dari desa Lebong Tandai dan dibawa menuju ke desa Air Tenang lalu dipasarkan ke berbagai daerah. Dahulu pada masa kolonial Belanda, alat yang digunakan bukanlah molek, melainkan menggunakan lokomotif ini beserta gerbongnya yang terlihat mewah. Namun, sekitar tahun 947-an, Belanda meninggalkan tambang di Lebong Tandai ini dan hanya menyisakan jalurnya saja. Lalu, rel tersebut dikelola kembali oleh masyarakat sekitar dan dijadikan akses menuju desa Lebong Tandai dan desa Air Tenang di Kecamatan Napal Putih. Dan masih beroperasi hingga saat ini, walaupun beberapa jalur sudah ada yang hilang-hilangan. Kompor minyak tanah pertama kali ditemukan oleh Alexis Joer pada pertengahan abad ke-19. Terdapat dua jenis kompor yang ditemukan oleh Alexis Joer, yaitu kompor yang memiliki tegangan udara yang dicampurkan dengan minyak tanah untuk menyalakan apinya. Kompor lainnya adalah kompor minyak tanah yang memiliki sumbu kompor minyak, kemudian berkembang ke berbagai negara di dunia untuk memudahkan masyarakat untuk memasak. Yang terakhir adalah terenggiling. Nah, berikut adalah cuplikan yang akan dibawakan oleh narasumber di YouTube. Mari kita simak berikut video tersebut. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Terenggiling atau yang memiliki nama latin Manis javanica merupakan mamalia yang masih tergolong dalam ordo Polydota. Mamalia yang dilindungi tubuh bersisik tajam di bagian ujungnya ini dapat memiliki panjang 79 cm hingga 88 cm. Di kesempatan kali ini, mari kita bahas beberapa fakta menarik dari mamalia yang saat ini telah terancam punah tersebut. Ciri fisik. Terenggiling mempunyai sisik yang tersusun secara tumpang tindih. Sisik-sisik berbahan keratin tersebut mempunyai berat 20% dari seluruh berat tubuhnya. Mamalia ini memiliki kepala kecil runcing dengan mata kecil dan bagian telinga yang kecil. Terenggiling tidak mempunyai gigi, namun mereka mempunyai lidah yang cukup panjang. Bahkan lidah tersebut bisa sepanjang ukuran tubuhnya. Sisik terenggiling bersifat keras, tebal, dan tajam. Saat berada dalam bahaya, terenggiling mempunyai cara bertahan menggulungkan badannya hingga berbentuk seperti bola, sehingga predator yang menangkapnya tak bisa memangsa berkat sisiknya yang keras dan tajam. Namun cara bertahan tersebut memudahkan manusia untuk menangkapnya. Hal tersebutlah yang menjadikan populasi mamalia kecil ini kian terancam punah. Terenggiling juga dapat mengeluarkan cairan berbau yang biasa digunakan untuk mempertahankan diri atau menandai wilayah mereka. Makanan. Terenggiling merupakan jenis hewan insektivora atau pemakan serangga. Makanan utama dari mamalia ini ialah semut dan rayap yang merupakan hama bagi tanaman. Oleh karena itu, terenggiling sangat penting sebagai pengontrol populasi hama serangga. Punah atau berkurangnya populasi terenggiling akan berdampak pada ledakan hama serangga.
Seekor terenggiling dapat memakan 20.000 semut setiap harinya. Terenggiling tidak memiliki gigi untuk mengunyah makanan mereka. Oleh sebab itu, mereka biasa menelan batu-batu kecil atau kerikil untuk membantu menggiling semut dan serangga di dalam perutnya. Proses ini terjadi di sebuah organ khusus yang juga terbungkus keratin. Habitat. Mamalia imut yang satu ini memiliki 4 spesies yang tersebar di kawasan Asia dan 4 spesies lagi yang tersebar di dataran Afrika. Terenggiling biasa hidup di lubang sarang atau di akar-akar pohon besar. Terenggiling biasa membangun sarang lubang tanah dengan menggunakan cakar mereka. Terenggiling merupakan mamalia yang tidak memiliki predator di habitatnya. Predator utama terenggiling bukanlah harimau, singa maupun ular, namun manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga populasi terenggiling agar tidak mengalami kepunahan. Nah, itulah beberapa fakta menarik dari terenggiling. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bermain dengan kakak. Bila ada kata maupun ucapan yang salah, mohon maaf. Kakak pamit undur diri. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain. Dadah.